pegang, pegang. Apa itu? Pegang, pegang. Maaf, maaf. Ketika Den Ananda mencoba bergerak ke depan, entah sosok apa yang menarik perhatiannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai. Dideketin sosoknya. Salam, salam, salam. Siapa kamu? Saya minta nyalakan lampunya. Tim boleh nyalain lampu? Kalian ke situ. Aku Den terlihat semakin masuk ke aliran sungai yang ada. Seakan mencoba menghalau sosok astral yang sedang memberikan sinyal gangguan. sakit. Hati-hati. Oh, kenapa, Pris? Sosoknya kayak Nabi lihat. Hati-hati. Ada sosok apa di situ, Pris? Itu kan Anda lagi kayak coba untuk Assalamualaikum. Salam, adu salam, salam. sebenarnya sama dia. Salam, salam, salam. Aduh gimana maksudnya? Salam, Aduh salam. kekuatan karena sosok ini nggak suka kalau terbaca secara langsung. Kananda, Kak tarik aja Kak sosoknya Kak ke sini. Kak pelan-pelan Kak. Ini sosoknya bisa kita bilang wanita dengan apa ya bahasanya sampai ke bawah. Dia yang menyebabkan anak SMP ini menghilang, Tasya. Dia bilang pada saat anak kecil ini main di sini, dia menyukai satu anak kecil yang cowok. Satu anak laki-laki. Ya bisa kita bilang anak kecil ini mempunyai kelebihan dan masuk ke alamnya. Nih sosok, bisa kita bilang sosok. Ini Mungkin Visi bisa bantu untuk flashback. Oke. Kejadiannya seperti apa Pris saat itu? Sebentar. Kamu hati-hati Visi. Kamu sih. Terus lagi coba untuk tarik seperti apa atau flashback seperti apa kejadiannya saat itu ketika Oke. Benar adanya kejadian itu dan pada saat itu dia tidak sendiri, dia di antara 5 temannya. Iya. Jadi mereka berlima. Benar adanya juga Kak kalau salah satunya itu memang sudah dipantau dari awal, tapi kejadian nyatanya adalah kenapa bisa hilang? Karena tiba-tiba seperti ada air bah. Kenapa? Kayak ada air yang langsung datang besar, Kak. Ih. Dan air itu yang kayak menggulung, padahal ada sosok ini yang menarik. Dan memang benar bukan tenggelam, justru disembunyikan. Itu yang menyebabkan 5 jam kemudian baru muncul jasadnya. Nah, munculnya itu Tasya. Malahan dengan laku ya Visi yang dilakukan. Harus ada ritual. Iya, laku dan itu dimunculkan lah sama makhluk ini yang ada di belakang kamu, Tasya. Nih, sosoknya. Maaf tapi kondisi dadanya yang besar sekali dan turun ke bawah berikut dengan rambutnya. Iya. Rambutnya itu tadi menjuntai dan ngenain atas kepala kakak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kak? Den seakan mendapat gangguan dari sosok astral yang telah berhasil diungkap sebagai dalang peristiwa naas ini. Kita ke tempat kak tiba-tiba baunya juga berubah. Kak, aku takut kenapa? Ayo, kak. Kenapa kak? Tadi Dulu kak. masih di- Sabar. Aku nggak tahu kenapa tapi energiku keserap banget di sini. Aku rasa kayak nggak ada oksigen, sesak. Terus juga jadi tengkuk belakangnya tuh kayak ada sesuatu. Iya. Jadi kayaknya itu gambaran pada saat anak itu proses masuk ke dimensinya. betul. Oke, secara logika nggak mungkin banget ya dengan aliran air yang tidak dalam, kemudian anak bisa sampai Ya. hilang dan meninggal. Itu Betul. nggak logis banget. Betul Pasti banget. ada sangkut Betul pautnya banget. dengan Betul sosok banget. penuh Jadi yang emang ada di sini. gini, kenapa itu anak sampai bisa kita bilang meninggal? Betul kata Visi yang apa yang anggapannya kayak ada ini ya Visi ya.
Tadi Air banjir tiba-tiba Iya. itu. Oke. itu Lagi dan lagi, seakan tempat ini memiliki aura yang sangat kuat dan Ananda mencoba menetralisir keadaan. Gak apa-apa kak. Yang kita mau penting- diajak ke sana, ke alamnya dia. Aduh jangan deh kak, kayak Bahkan gitu sama bahaya. sosok yang siluman itu, ayo masuk kalau kalian mau mengikuti jejak anak kecil itu katanya. Tuntas membahas sosok yang menjadi dalang dari peristiwa naas yang menimpa seorang bocah lelaki, aura mencekam tak hanya saya pribadi rasakan, melainkan Den Ananda dan Frisly hingga kami mencoba menelusuri area lain. Namun tak dapat dipungkiri selaras dengan apa yang kami rasakan, mitos serta cerita mistis di sungai ini memang nampaknya sangat besar dan kerap menimbulkan korban. Seperti tahun kemarin ada juga yang tenggelam itu sampai baru 2 hari baru ketemu itu. Yang buat jembatannya waktu kerja bakti dia ketiban pohon, lagi mingkul. Mungkin dia salah tumpuan, pas dilepas ya dia korban meninggal. Penelusuran pun kami lanjutkan. Masih di area hutan namun di lokasi tak jauh dari jalan utama. Sih. Oke, Kak Den dan juga Frisly, kalau mungkin biasanya kita melakukan penelusuran hanya Tasya didampingi dengan Kak Den ataupun Siap. Frisly, tapi untuk kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kita akan mengundang sahabat Uji Berani. Rahman boleh? Halo. Siap. Halo. Frisly. Rahman, Tasya. Rahman, Den, Rahman. siap. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam, mungkin supaya Rahman bisa merasakan lebih jelas lagi, mungkin bisa melihat sesuatu jika beruntung yang ada di dalam. Kalian boleh minta tolong, mungkin Oh, dibikin siap. jadi lebih peka Siap, atau sensitif. siap. Dan Ananda mencoba membuat sahabat Uji Berani kali ini merasa lebih peka. Rahman pukul. Apa sih, Tris? Tuh kan, udah mulai ada suara-suara. Ada. Kenapa, Fris? Ada yang jatuh dari atas ya. Iya, iya, di sini kencang banget soalnya tadi sebelah situ. Oke. Udah mulai ada suara, terus ada timbuk-timbukan gitu. Oke tim, jadi sekarang Kadian lagi coba bikin sahabat Uji Berani kita jadi lebih sensitif atau lebih peka dengan lingkungan yang ada di sekitar sini. Karena memang Rahman ini sama kayak Tasya nggak punya kemampuan spesial, jadi mungkin bisa dibantu ditingkatin mungkin inderanya kali ya. Iya. Dari apa yang dia lihat atau apa yang dia cium. Udah Kadian? Udah, oke. Rahman udah siap ya? Siap. Yuk kalau gitu langsung aja mungkin kita bisa masuk. Rahman udah mulai ngerasa sesuatu atau masih belum? Agak-agak mulai merinding sih, Mulai apa? Merinding? merinding. Ini kayaknya nggak dikunci. Nggak dikunci ya? Kita coba night vision kali ya. Oke. Di sini dalam? aja? Atau mau di dalam? Di dalam Pas, aja. pas mau masuk aja kita minta night vision. Oke, boleh. Tim boleh tolong matiin lampunya? Tak kalah mencekam, area bangunan yang merupakan miswa tamu di tempat ini kini rasanya lebih mencekam saat kami telusuri. Lantas, apakah sahabat Uji Berani kali ini kembali merasakan adanya aktivitas gaib di bangunan ini?